warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome back to Syariah Podcast. Di sini ada aku Rizky Darmastorus, mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang bakal nemenin kalian pada podcast kali ini nih teman-teman. Nah, untuk tema podcast kita kali ini itu mengenai prestasi mahasiswa FASih nih. Jadi prestasinya ini meraih juara 2 lomba debat tingkat nasional di Universitas Malikul Saleh Lok Sumawe. Nah, keren banget kan ya teman-teman. Teman-teman mahasiswa kita ini bisa ambil posisi runner up di tingkat nasional nih. Bayangin pasti keren banget, keren abis itu kan ya. Jadi ini sebenarnya bukti juga nih bahwa mahasiswa FASih bukan hanya belajar teori tapi juga bisa unjuk diri di panggung besar. Nah, langsung aja ke narasumber kita, Ros Syarif. Apa kabar? Halo Kak, apa kabar Kak? Aku juga kabar baik nih ya. Nah, ini dia Syarif Saputra, mahasiswa jurusan mahasiswa FASih yang sekarang angkatan 2023 yang bawa pulang juara 2 lomba debat di tingkat nasional ini. Dan sebelum kita mulai nih ya Syarif, coba perkenalin diri dulu dong sama teman-teman nih. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syarif Saputra. Saya mahasiswa dari program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Hamad dari Padang Sidimpuan. Jadi saya mahasiswa itu masih semester 5. Ya. Itu aja. Itu tadi perkenalan singkat mengenai Syarif ya teman-teman. Nah, Syarif, sebelum kita deep dive nih, biar pendengar kita teman-teman yang awam mengenai lomba debat ini paham tuh. Bisa kamu jelasin dulu nggak sih mengenai lomba debat kemarin? Kayak gimana sih format lombanya gitu? Tema utamanya apa dan kenapa nih kamu bisa tertarik untuk ikut lomba tersebut gitu? Oke, ya jadi tadi yang pertama itu saya dengar kakak menanyakan mengenai daripada debat tersebut ya. Jadi biasanya debat itu berbentuk ada 2 bentuk. Ada yang ASEAN Parliamentary, ada British Parliamentary. Jadi kita kemarin itu menggunakan British Parliamentary. Jadi bedanya antara ASEAN dengan British itu, kalau misalkan ASEAN itu biasanya ada 2 tim, satu tim pro dan tim kontra. Jadi tiap tim itu ada satu tim 3 orang. 3 orang. Sedangkan di British itu main 4 tim. 4 tim gitu? Iya, 4 tim. Yang dimana 2 tim itu nanti sebagai tim pro dan 2 tim lagi sebagai tim kontra. Ya, aku juga sudah pernah juga ya beberapa kali ikut lomba dan memang sih menurut aku kita lebih umum ya ke yang ASEAN ini tadi ya. Kan itu kan 2 tim itu yang langsung pro kontra itu ya. 2 tim ada 3, dalam satu tim ada 3 orang. Jadi untuk yang British ini ada 4 tim tuh yang sekali tampil. Gimana itu caranya 2 tim berarti bergiliran juga ya memberikan pendapat argumentasinya itu tadi. Bisa dijelaskan lebih rinci ya mengenai versi British itu tadi ya. Jadi nih versi Britishnya itu kan ada 4 tim. Jadi itu di satu tim pro, 2 tim pro, 2 tim kontra tadi ya. Jadi itu dimulai daripada tim pro pertama. Nah, tim pro pertama dari pembicara pertama. Terus disambung dengan tim kontra pembicara pertama. Nah, itu jadi konsepnya itu berganti-gantian. Iya, berganti-gantian daripada tim pro, tim kontra. Terus pembicara keduanya dari tim pro pertama tadi dan pembicara kedua dari tim kontra. Itu juga dengan disambung oleh tim pro yang kedua tadi. Nah, dia terus bergilir berganti sampai selesai ditutup oleh yang tim pembicara kedua dari tim kontra itu yang terakhir. Berarti untuk mengenai versi ASEAN dan versi Britishnya ini nggak jauh beda ya. Mungkin perbedaannya itu tadi kalau misalnya di ASEAN version itu tadi kan dianya sekali 2 tim tuh tampilnya. Kalau misalnya di Britishnya 4 tim sekali maju dan juga perbedaannya itu terletak pada anggota di per timnya. Jadi kalau di ASEAN itu satu tim ada 3 orang, terus kalau di British tadi ada 2 orang dalam satu tim ya. Iya Kak. Jadi itu yang membedakannya sebenarnya ada di interupsinya. Oh, interupsi. Sedangkan nanti di British itu ada interupsinya. Misalkan nih yang boleh interupsi itu hanya pembicara kedua. Ya, sedangkan di ASEAN itu bisa bebas. Seperti itu. Nah, di ASEAN. Jadi bisa langsung serang menyerang di ASEAN, sedangkan di ini masih ada regulasinya. Terkait mosi nih, kemarin tuh mosi utama dari perdebatan kemarin apa nih? Kalau misalkan kita berbicara mengenai mosi utama itu tidak ada mosi utama. Sekarang gini, kita diberikan daripada 10 mosi nih. 10 mosi yang dimana 10 mosi ini mau tidak mau harus dikuasai nih. Karena memang mosi yang akan diperlombakan atau diperdebatkan itu ada beberapa, itu kemarin 3. 3 yang dimana yang ketiga ini itu dipilih oleh dewan juri, itu dicabut mana yang mosi akan diperdebatkan. Nah, jadi teman-teman kalau memang sebenarnya untuk lomba debat itu sendiri memang
ada terbagi dua tipe, pro dan kontra. Jadi kalau pro itu berarti menyetujui mosi tersebut, sedangkan kontra itu dia tidak menyetujui mosi tersebut. Nah juga sebenarnya dalam lomba debat ini itu poin pentingnya juga kita harus mempertahankan argumentasi kita kan. Jadi ketika debat semakin tegang gitu ya kan, semakin banyak tekanan, ada banyak pendapat-pendapat lain yang lebih mendalam lagi, jadi kita jangan terdistrak ya kan, untuk oh iya bener banget ya pendapat teman ini, jangan kayak gitu. Kita harus tetap konsisten terhadap argumentasi kita gitu kan ya. Nah untuk selanjutnya nih mengenai alur kamu cerita awal-awal dari pendaftaran sampai lolos tahap berikutnya sampai akhirnya bisa menang juara 2, gimana ceritanya itu? Bisa ceritain dong? Bisa. Jadi gini, itu sebelum saya mendaftar itu saya tahunya dari kawan. Nah, ada salah satu kawan yang mahasiswa di Unimal itu sendiri. Kebetulan juga dia panitia. Nah, ini sebenarnya perlombaan ini dibuat oleh salah satu UKM di Universitas Unimal itu sendiri. Nah, itu namanya Creative Minority. Nah, mereka membuat itu ada lomba nasional, ada lomba internasional. Nah, tingkat nasional. Jadi debat itu di bidang nasional, tingkat nasional untuk debatnya. Jadi tadi mana Kak? Mengenai gimana nih dari awal pendaftaran kamu? Oh ya, maaf saya lanjut. Itu tadi kawan saya sampaikan, dia ada ini kegiatan tuh, dia kabar saya, Rip, ini ada kita buat perlombaan, mau ikut nggak? Apa tuh? Ini ada lomba debat, tahu kan anak hukum, yaudah ikut saja kata dia. Yaudah saya coba tuh ikut. Nah gimana sih cara pendaftarannya dan sebagainya kata dia. Nah dia kirim link, terus saya pelajari terus sebagainya, saya coba tuh daftar. Nah jadi tahap pertama itu kita sebelum menjadi penalis, nah tahap penyelesaian pertama kita membuat esai. Esai. Nah yang dimana esai ini sebagai tahap pertama, terus akan diseleksi lagi kembali, dan esai yang jebol sebelum penalis itu yang akan diberangkatkan kawan-kawan yang diberangkat, kita yang akan diberangkatkan ke ACK. Berarti mengenai alur seleksinya ini berarti murni ya? Iya, dari esai dari Syarif itu, jadi dia individu, dia bukan dari fakultas yang langsung ngirim kamu gitu. Berarti ini real potensi dari Syarif sih ya kan? Ini real dari kita. Terus saya kemarin, karena saya kan ini bentuknya British tadi tuh, jadi satu tim 2 orang. Nah saya ambil tuh rekan saya dari fakultas dakwah namanya Rizky. Nah itu dia rekan saya dari mahasiswa program studi komunikasi penyiaran Islam. Nah itu tadi kan dari alur awal daftar sampai juga tahap selanjutnya gitu ya. Jadi kalau untuk cerita kenapa sampai cerita kamu dapat juara 2 nih, itu gimana ceritanya itu? Itu ceritanya pas kita udah esainya sudah di pengumuman kelulusan, alhamdulillah kita dapat finalis. Itu kemarin finalis yang diambil 6 tim. Nah 6 tim, dan ketika kita menjadi finalis itu sudah dikirim oleh panitia LOA. Nah di situ kita meminta persetujuan daripada kampus. Nah jadi kita di situ membawa daripada nama kampus. Nah itu setelah ada mengikuti regulasi daripada pendaftaran tuh di kampus. Nah di situ kita kemarin berangkat untuk melakukan sebagai finalis KC itu. Berarti itu dari awal tetap harus dapat persetujuan dari kampus juga kan, karena bawa nama kampus juga. Nah untuk lombanya itu ada berapa hari sih Syarif? Jadi sebenarnya kalau perlombaannya itu 1 hari Kak di sana. Kalau khusus untuk perlombaannya 1 hari. 1 hari? Iya 1 hari. Berarti semuanya langsung diadu ya, sampai 1 hari itu nemu semifinalnya gitu, final-finalnya. Iya Kak. Jadi di situ memang bukan hanya lomba debat, tapi ada lomba esai, terus ada lomba bisnis plan, policy brief. Jadi pas kita di sana tuh di di Unimal itu ada 2 lokasi. Yang dimana misal tadi lokasi pertama lomba-lomba ini, lokasi kedua lomba-lomba ini yang diapakan. Jadi sekali berjalan semua. Jadi banyak lombanya. Jadi bukan hanya lomba debat, tapi banyak juga lomba-lomba yang lain, namun agak dipisah juga tempatnya gitu ya. Nih aku agak sedikit penasaran juga ya, namanya kita lomba di luar kampus nih, apalagi sampai ke Aceh gitu kan ya. Mengenai, kalau boleh tahu nih Syarif, mengenai biaya akomodasinya itu bagaimana itu? Bisa diceritain? Jadi gini, karena kita membawakan nama kampus, jadi itu mulai daripada biaya kita berangkat hingga perpulangan, penginapan, konsumsi dan sebagainya itu ditanggung oleh kampus. Iya sih.
karena bawa nama kampus pasti membanggakan gitu Iya. kan. Jadi teman-teman jangan ragu kok misalnya ada event-event di luar juga, karena kalau kita punya potensi pasti fakultas akan dukung kan. Iya Kak. Nah itu jadi pasti dari semua alur itu agak sedikit melelahkan tapi happy juga Iya, gitu ya Kak. kan, bisa lolos sampai juara 2, keren banget sih. Selamat loh Syarif. Terima kasih Kak. Nah, jadi selain debat intens itu tadi, apa aja nih kegiatan yang kamu lakuin di Loksemawe kemarin? Ada kegiatan jalan-jalannya kah? Atau networking bareng peserta-peserta lain? Atau ada side event acara gitu? Nah, itu kita waktu kemarin di Loksemawe, panitia selain tidak perlombaan, satu hari setelah perlombaan itu ada yang namanya itu field trip. Field trip kemana aja tuh? Nah, field trip itu kan yang disediakan oleh panitia tuh. Kita main ke Takengon, Aceh Tengah. Wow. Aceh Tengah. Takengon kita bersama panitia dan seluruh para finalis. Kita ke sana main arung jeram, seru Kak. Itu satu hari full main gitu? Full Kak, full. Wah. Berarti emang untuk secara keseluruhan kamu berapa lama sih di Aceh itu kemarin? Kalau misalkan kita berbicara berapa lamanya di sana, kita ada, kalau di Acehnya kita 3 hari Kak. Tapi kalau untuk keberangkatan hingga perpulangan itu kita makan waktu kira-kira 7 hari Kak, 1 minggu juga. Iya, Kak. Berarti seru banget ya. Jadi teman-teman selain lomba, jadi Syarif dan teman-teman ini juga dijamu dengan baik nih oleh universitasnya ya kan. Iya, dia ajak jalan-jalan, pasti dong agak rugi juga rasanya ke Aceh tapi nggak main-main nih. Betul, Kak. Berarti memang kedengarannya asik banget ya tadi ya. Nah, Iya, Kak. dari mulai daftar lomba sampai selesai rebut medali nih, ada nggak momen paling berkesan menurut kamu nih? Jadi momen-momen tegang waktu ketika lomba debatnya, atau bahkan sweet momen bareng tim kamu nih? Iya, Kak. Bisa diceritain itu Bisa, Kak. momen-momennya? Oke. Jadi itu kemarin waktu kita di sana itu ada beberapa momen yang memang betul-betul tegang kan. Terus ada memang momen-momen yang lucu. Oke. Jadi saya mulai daripada momen tegang ini aja. Jadi karena tadinya kami tidak ada persiapan, di situ baru kami persiapan pas malam terakhir sebelum penampilan. Itu kami tidak ada tidur. Tidak ada tidur sama sekali. Sama dengan rekan saya karena ketika waktu kita di kamar, kebetulan kawan yang satu kamar itu ternyata dia juga finalis lomba debat. Ya, dia lomba finalis debat, terus kita sharing itu, Bang, udah pernah ikut lomba debat nggak? Kan? Terus dia bilang nih, kalau untuk lomba debat belum pernah, kata dia. Ini beliau itu dari Universitas Teuku Umar. Nah, belum pernah mengikuti lomba debat, tapi kemarin kita buat lomba debat juga tingkat nasional dan kebetulan saya sebagai ketua panitia. Nah, itu berarti juga itu kamu itu satu kamar sama peserta lain juga itu ya? Ya, sebenarnya satu kamar itu kemarin kita ada 3 orang. Nah, 3 orang, saya dengan rekan tim saya itu Rizky namanya, terus dengan yang finalis juga yang dari Teuku Umar, kita bertiga. Nah, kita sempat sharing-sharing kan, itu udah mulai momen tegang. Karena kebetulan juga kita kan freestyle. Iya, freestyle itu juga. First time berdua, serius berdua. Tegang banget pasti Ya, betul Kak. Itu tahap tegang pertama. Nah, di situ juga pas malam itu kawan-kawan mulai dari organisasi internal saya, kawan-kawan terus organisasi internal saya itu banyak yang mengucapkan lewat poster. Jadi di situ kita menganggap bahwasanya itu sebagai beban moral kepada kita. Nanti kalau nggak juara kita malu ini pulang ke rumah gitu kan. Karena udah support gitu, udah dipasang semua. Kalau misalkan kita pulang nggak bawa juara, kita pasti malu ini. Disitulah yang membuat mendorong kami makin semangat. Pada malam hari itu ada istilahnya namanya sangkuriang tuh. Apa itu sangkuriang? Aku baru dengar. Ya, itu kan sangkuriang kalau kita kaitkan dengan ceritanya menyelesaikan candi dalam 1 malam kan itu. Jadi bawa ya, ya kata-kata itu. Dan pada malam hari itu 1 malam itu kita khusus membuat data-data. Ya, oret-oretan terkait apa yang mau kami sampaikan. Cuma oret-oretan doang, data-data yang kami tuliskan gitu. Nah, itu momen yang pertama. Dan yang kedua, pada saat keesokan harinya, pagi hari kita tidak ada tidur nih. Nah, pas waktu opening ceremony, kita bersebelahan juga dengan finalis juga, yang kebetulan anak universitas itu. Terus kita bicara-bicara tuh, bincang-bincang. Bang, udah pernah ikut ini nggak, lomba debat? Pernah, kata dia. Oh iya, pernah juara nggak Bang? Kata dia. Terus juara. Kita nanya itu udah gara-gara agak nervous gitu ya. Terus pas dia bilang pernah menjuarai, saya dengan rekan tim saya itu saling tatapan langsung, saling senyum-senyum. Rasanya ya. Itu posisinya makin tegang Kak, serius. Makin tegang. Pas setelah opening ceremony kita makin giat lagi apanya, cari datanya. Kita cuma menyediakan daripada data-data tersebut, hanya data-data. Nah, terus momen tegang kedua dan momen tegang ketiga itu pada saat kita
kita masuk ke ruangan tempat perlombanya. Nah di situ berjumpa dengan para juri, dewan juri, terus panitia, terus yang paling menegangkan itu dengan kawan-kawan yang para finalis juga. Nah di situ kita udah agak tegang nih kan, dilihat daripada tim lawan, seluruh tim lawan itu bawaannya enjoy. Kita pikirnya gini, mungkin kawan-kawan ini, lawan-lawan ini udah persiapan matang ya kali ya, makanya orang itu enjoy gitu kan. Terus kami sempat foto tuh sebelum tampil. Nah di situ momen tegang, di situ mulai udah takut. Jadi pikiran kami di situ karena kawan-kawan juga lawan-lawannya udah berpengalaman kan, udah kita maksimalkan saja, kita berusaha, intinya berusaha itu kan untuk juara. Untuk juara mau bonus gitu kan. Iya benar sih itu. Berarti first time juga dan kurang ada persiapan nih. Iya kak. Apalagi berarti itu kan kalian dalam sistem ngebut satu malam. Pasti kan cuma intinya doang itu berarti di catat itu. Berarti kamu ini jago ngomong juga ya, dari data-data kecil kamu simpulin besar-besar. Tapi wajar juga ya teman-teman, jago ngomong namanya juga mahasiswa hukum. Jago debat juga berarti kan, keren sih. Nah, mengenai mahasiswa hukum itu tadi, kamu kan juga sibuk tuh pastinya ya, sibuk kampus, sibuk organisasi juga, dan tugas-tugas kampus lainnya tuh. Gimana nih cara kamu untuk mengatur waktu kamu mengenai hal itu tuh? Belum lagi tiba-tiba ada tuh satu hal yang jadi menyita perhatian kamu juga, seperti persiapan lomba ini juga. Jadi gimana kamu mengatur waktu mengenai hal-hal tersebut tuh, Syarif? Oke kak, jadi gini, kalau kita berbicara mengenai manajemen waktu ya, saya mulai daripada organisasi, ada saya organisasi eksternal, kegiatan kampus dan sebagainya, banyak. Aktif banget ya kamu. Jadi biasanya itu saya memanage waktu itu ketika misalkan saya dihadapkan dengan kegiatan, dua kegiatan di dalam waktu yang sama, saya harus memilih. Maksudnya saya memilih di mana yang harus ditamakan itu. Kalau misalkan kita berbasis hukum, kebetulan saya hukum ya, itu ada namanya contoh nih asas itu. Leg superior derajat legi inferior, artinya hukum tertinggi dapat mengesampingkan daripada hukum terendah kan itu. Maksudnya kepentingan ketika saya dihadapkan tadi itu dengan kegiatan itu, saya lihat kegiatan mana yang lebih utama, yang lebih penting. Nah jadi kegiatan yang lebih umum tuh agak saya kesampingkan dulu, tapi kalau bisa saya dapatkan juga. Dan kebetulan juga pada hari sebelum saya berangkat, kita di organisasi eksternal saya sedang mengadakan training raya nasional. Nah saya belajar sambil belajar mengenai melihat video bagaimana debat gitu kan, karena first time juga tuh. Nah saya sedang berada di posisi tempat lokasi kegiatan kita sampai sampai jam 6 pagi. Saya tidak tidur sebelum berangkat di sana agar dapat daripada kepanitiaan kegiatan saya di eksternal, dapat untuk keberangkatan itu untuk manajemen waktu. Tapi memang kadang lelah juga karena semua yang mau dikejar kan. Dikejar gitu. Tapi memang bagus juga sih, memang mahasiswa kita ini juga banyak kegiatan tuh juga kebanyakan jadinya malah jadi tidak pandai gitu kan mengatur waktunya, jadi keteteran, jadi sering capek, sering mainnya juga. Betul, gitu kan. Nah jadi memang benar juga bahwa memang untuk organisasi dalam kampus, luar kampus, atau juga kegiatan-kegiatan kampus itu merupakan ilmu yang berbeda-beda. Jadi ketika kita mampu untuk mendapatkannya itu hal bagus lagi gitu kan ya. Memang seperti jawaban Syarif tadi itu benar juga sih, kita harus bisa melihat keurgensian kegiatan tersebut. Nah jadi ketika kita harus pandai-pandai nih, mana yang lebih urgent untuk diselesaikan, kita harus selesaikan dulu, dan pastinya nggak nunda-nunda tugas kan ya. Oke. Untuk tips nih untuk buat teman-teman FASI nih ya, yang lagi mikir-mikir pengen ikut event di luar kampus juga kayak kamu nih, apa nih pesan motivasi yang ingin kamu berikan kepada mereka supaya mereka nggak ragu-ragu lagi untuk ikutan event di luar kampus? Jadi gini, kalau motivasi saya dengan kawan-kawan yang FASI itu, saya pikir kawan-kawan yang di FASI banyak yang berbakat, banyak yang berbakat, banyak yang berpotensi. Namun ada beberapa penghalang memang, karena salah satunya saya lihat ada yang karena malas mencari informasi terkait lomba, satunya, terus ada yang memang tidak ada minat di bidang-bidang lomba. Nah itu yang menjadi penghalang. Terus kadang juga ada kawan yang berpikir bahwasanya kalau misalkan kita mengikuti perlombaan itu keluar daripada kota perempuan tuh, mereka pikir menggunakan biaya sendiri, padahal tidak. Ketika kita ingin membawakan daripada nama kampus memfasilitasi gitu ya? Betul. Gitu ya, Kak. Nah jadi motivasi dari Syarif ini tadi tuh untuk tidak takut mencoba juga berarti kan ya. Jadi teman-teman harus sering lagi mencari informasi-informasi mengenai kegiatan-kegiatan lomba, jangan takut mencoba, jangan mikir yang macam-macam. Nah kalau
Kalau kita takut-takut mencoba itu malahan jadi di situ-situ aja. Kalau kita takut mencoba, kapan lagi kita dapat pengalamannya, kapan lagi kita mencobanya. Karena teman-teman ya, kita takut mengenai menang kalah dalam suatu perlombaan itu biasa banget kan ya Syarif. Dalam suatu perlombaan ada yang menang, ada yang kalah, itu biasa banget. Tapi tahu nggak teman-teman apa yang luar biasanya nih? Itu pengalamannya. Jadi pengalaman itu merupakan pelajaran berharga teman-teman. Ya kan Syarif, benar nggak aku? Betul, Kak. Nih, oke. Untuk pertanyaan terakhir nih ya Syarif, apa nih harapan kamu buat Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum ke depannya nih? Oke, jadi harapan saya itu untuk Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, semoga fakultas kita ini sebagai wadah perkembangan daripada potensi kawan-kawan sekalian mahasiswa. Jadi di lain daripada daripada kegiatan-kegiatan yang dilakukan fakultas itu, kita juga ada daripada ormawa fakultas banyak sudah sampai pada hari ini, mulai daripada kegiatan-kegiatan yang membangun daripada potensi daripada mahasiswa banyak, berkaji terkait seminar, webinar dan sebagainya itu banyak. Jadi harapannya ini kembali kepada kawan-kawan yang mahasiswa kembali agar aktif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif tersebut. Gitu dia. Jadi memang harapannya juga semoga ya, jadi fakultas kita tetap menyediakan wadah-wadah kepada mahasiswanya, karena benar juga tuh mahasiswa pasti ini menurut aku juga banyak potensinya. Nah jadi mungkin ini bisa aja dari ibu-ibu dosen ya memberikan informasi-informasi mengenai lomba kepada mahasiswanya, atau malah mahasiswanya ini banyak sering-sering bertanya kepada dosen-dosen mengenai kegiatan-kegiatan lomba. Jadi ada kerjasama juga tuh antara fakultas, dosen-dosen dan juga mahasiswanya ya kan. Betul, Kak. Nah teman-teman, itu dia tadi obrolan seru kita bareng Syarif yang menjuarai lomba debat tingkat nasional juara 2. Nah makasih banget ya Syarif udah hadir di podcast kita kali ini. Nah teman-teman, intinya itu prestasi itu dimulai dari aksi nyata kita. Jadi jangan takut untuk mencoba, jangan ragu untuk mencoba. Nah itu saja. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jadi teman-teman yang ingin punya pertanyaan atau ingin sharing-sharing cerita juga bisa DM di Instagram kita nih di bawah ini, teman-teman udah aku cantumin ya guys. Dan juga bisa lihat di akun TikTok kita. Jadi untuk episode ini jangan lupa videonya di like, di share dan juga di subscribe ya teman-teman. Nah itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.